Bayangkan sebuah kenyataan yang mengerikan. Semua orang mengabaikanmu, sahabat terdekatmu memalingkan wajah, bahkan istrimu diminta untuk pergi meninggalkanmu sendirian. Inilah kisah hukuman diam paling menyiksa dalam sejarah peradaban Islam. Pada tahun ke-9 Hijriah, pasukan muslimin baru saja kembali dari perang Tabuk yang sangat berat. Namun, ada satu sahabat mulia yang tertinggal tanpa alasan yang sah. Ia adalah Ka'ab bin Malik. Sebuah kejujuran yang keluar dari lisannya di hadapan utusan Allah akan membawanya pada ujian hati yang paling menggetarkan. Sebuah boikot sosial dari seluruh penduduk kota. Hukuman pun dijatuhkan langsung dari langit, bukan berupa cambukan atau kurungan penjara, melainkan isolasi total. Tidak ada satupun penduduk Madinah yang diizinkan berbicara dengannya. Saat Ka'ab berjalan menyusuri pasar yang ramai, tempat di mana ia biasa bertegur sapa, kini terasa seperti kuburan yang sunyi. Setiap kali ia mengucapkan salam, bibir-bibir terbungkam rapat. Tatapan mata yang biasanya penuh kehangatan persaudaraan, kini berubah menjadi tatapan kosong yang memalingkan wajah. Ia hidup di tengah ribuan manusia, namun merasa sendirian di dunia yang terasa semakin sempit dan mencekik batinnya. Puncak kepedihan hati Ka'ab terjadi ketika ia memanjat tembok kebun milik sepupu sekaligus sahabat karibnya, Abu Qatadah. Ia mengucapkan salam dan memohon sekadar pengakuan atas cintanya kepada Allah dan utusannya. Namun sang sepupu tetap membisu. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hanya keheningan yang menyayat hati. Penolakan dari orang yang paling dicintainya ini menghancurkan pertahanan mental Ka'ab. Air matanya tumpah menderas. Perang psikologis ini meremukkan jiwanya, menyadarkannya bahwa tidak ada tempat berlindung dari murka Allah, kecuali kembali hanya kepadanya. Ketika boikot memasuki hari ke-40, ujian menjadi semakin berat. Turun perintah baru agar Ka'ab berpisah dari istrinya. Tanpa keraguan sedikit pun, ia memerintahkan sang istri untuk pulang ke rumah orang tuanya, menanti hingga Allah memberikan keputusan akhir. Kini rumahnya benar-benar kosong dan gelap. Kesemian malam menjadi musuh terbesarnya. Tidak ada lagi teman berbagi keluh kesah, tidak ada lagi suara manusia yang menghangatkan jiwanya. Malam-malamnya dihabiskan dalam tangisan panjang, meratapi dosa dan memohon ampunan di atas sajadah kepasrahan yang total. Di tengah kehancuran mental yang luar biasa, datanglah ujian terbesar yang mengancam keimanannya. Seorang petani asing dari negeri Syam menyelinap dan menyerahkan sepucuk surat rahasia. Surat itu berbalut sutra, berasal dari Raja Ghassan, sekutu kekaisaran Romawi yang adidaya. Isi surat itu sangat menggoda. Sang raja menawarkan perlindungan, kehormatan, dan kekayaan jika Ka'ab bersedia meninggalkan Madinah dan bergabung dengan mereka. Di saat seluruh saudaranya membuangnya, musuh justru datang menawarkan pelukan hangat dan kemuliaan duniawi.
yang akan menentukan nasib abadinya. Namun, keimanan yang telah mengakar kuat di dada Ka'ab bin Malik menolak mentah-mentah godaan tersebut. Ia menyadari bahwa tawaran manis dari penguasa Romawi itu bukanlah jalan keluar, melainkan sebuah bencana baru dan ujian besar dari Tuhannya. Dengan tangan yang teguh, ia membawa surat sutra yang menjanjikan kemewahan itu menuju tungku pembakaran. Tanpa ragu, ia melemparkannya ke dalam kobaran api hingga hangus tak bersisa. Ia lebih memilih mati dalam keterasingan di bumi Islam, menelan pahitnya diboikot oleh orang-orang beriman, daripada harus menjual agamanya demi kehormatan fana. Hari demi hari berlalu, hingga genaplah 50 hari masa pengasingan yang menyiksa. Ka'ab telah mencapai batas akhir ketahanan fisik dan mental seorang manusia. Dunianya terasa sempit, jiwanya terhimpit dosa. Di suatu subuh yang hening, setelah menunaikan sholat fajar di atas atap rumahnya, ia tertuduk lemas. Tubuhnya menyusut, matanya bengkak karena air mata yang tak pernah kering. Dalam kepasrahan yang paling dalam, ia menyerahkan seluruh takdirnya. Ia tahu betul, tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari siksaan batin ini, selain Zat yang menggenggam hatinya. Tiba-tiba, memecah keheningan fajar, terdengar sayup-sayup sebuah teriakan dari atas Bukit Sal. Sebuah seruan yang membawa kabar gembira terindah dalam hidupnya. Allah telah menurunkan wahyu yang mengabarkan bahwa taubatnya diterima. Tangis penderitaan Ka'ab seketika berubah menjadi sujud syukur yang panjang. Penduduk Madinah berlarian, berlomba-lomba memeluknya, mengucapkan selamat atas kelapangan setelah kesempitan. Kisah 50 hari yang kelam ini menjadi prasasti abadi, mengajarkan kita bahwa kejujuran dan keikhlasan total kepada Allah pada akhirnya akan selalu berbuah kemenangan yang agung.